Aku di mana? Aku lapar ini. Mbak, aku di mana? Aku lapar ini. Ada apa sih Pak? Marah-marah, malu sama tetangga. Kamu dari mana aja sih? Saya lapar ini. Kan kamu gak ngasih uang bulanan. Saya gak bisa beli beras. Kasihan anak kamu. Beresik kamu. Bapak, jangan kesian ibu. Kamu. Ibu sama anak sama aja. Ibu. Ya Allah, astagfirullah. Bu, ibu kenapa bu? Kita laporkan aja ya bu kejadian ini. Ayo bu, saya antar. Kita juga bisa konseling ke konselor. Ayo bu, saya antar sini. Ada banyak faktor mengapa kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi. Di antaranya kemiskinan, minimnya pemahaman agama, adanya perkawinan dini, tidak berani bicara dari si korban. Ada juga faktor ketidakpedulian masyarakat hingga ketergantungan secara ekonomi. Dari studi kasus ini bisa kita lihat kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, yang mana seorang suami mabuk dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan ia sampai memukul, menampar istri dan anaknya. Perlu kita ketahui, hal pertama yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan perlakuan kekerasan atau KDRT, segera meminta bantuan dan laporan ke UPTD PPA. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kecamatan atau kelurahan yang ada di daerah Anda. Karena di sana ada pelayanan konselor ibu dan anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan, serta adanya layanan konseling untuk keluarga. Pengertian dari KDRT itu yaitu kekerasan dalam rumah tangga, di mana ini merupakan segala bentuk tindakan yang menyakiti atau merugikan secara fisik, emosional, seksual, bahkan ekonomi. KDRT ini tidak hanya terjadi pada pasang suami istri saja, tetapi bisa pada orang tua dan anak ataupun anggota lainnya. Nah, jenis-jenis kekerasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 ini, diantaranya yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu tindakan yang dilakukan si pelaku ke korban bisa melukai ataupun menyakiti si korban. Yang kedua ada kekerasan psikis, yaitu si korban menjadi tidak percaya diri, depresi atau bahkan stres. Yang ketiga ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan seksual yang dilakukan oleh si pelaku tanpa sepersetujuan si korban. Yang terakhir ada penelantaraan rumah tangga,
yaitu sikap yang tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang di bawah pertanggungjawabannya, seperti suami yang tidak menafkahi istri dan anaknya. Nah, selanjutnya sanksi pidana. Sanksinya ini berbeda-beda tergantung jenis kekerasan yang pelaku lakukan. Yang pertama ada kekerasan fisik, bisa dipenjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 30 juta. Yang kedua kekerasan psikis, maksimal penjara 3 tahun atau denda maksimal 9 juta. Yang terakhir ada kekerasan seksual, bisa dipenjara 12 tahun atau denda maksimal 36 juta. Nah, kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 ini tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari kondisi sekarang ini, masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan negara sendiri pun tidak dapat menjamin keamanan bagi si korban yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, terutama perempuan yang mendapatkan kekerasan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuannya dan derajatnya lebih tinggi dari perempuan, karena laki-laki itu pelindung bagi istrinya atau perempuannya dengan apa yang telah ia nafkahi sebagian hartanya untuk istrinya dan keluarganya, anak-anaknya. Nah, dalam beberapa tafsir juga dijelaskan bahwa seorang laki-laki, seorang suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak memberi bekas luka dan tidak menyakiti hatinya, tapi dengan pukulan yang mendidik dan pukulan yang seperti rasa sayang atau bercanda yang tidak membuat istri menderita. Peran konseling keluarga dalam kasus KDRT berperan penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan itu, membantu keluarga memahami, mengatasi masalah yang mendasari adanya kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan juga harmonis, dan dapat menjadi sarana untuk mendidik anggota keluarga mengenai hak-hak dan kewajibannya mereka masing-masing. Ada beberapa peran konseling keluarga dalam menangani kasus KDRT. Yang pertama, membangun kesadaran dan memahami kasus KDRT. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi keluarga. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi yang sehat. Selanjutnya, membantu mengatasi trauma dan dampak KDRT, memfasilitasi perubahan perilaku, dan yang terakhir, mencegah KDRT di masa depan. Dengan peran ini, konseling keluarga dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani kasus KDRT dan membantu keluarga membangun kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan harmonis.